Halo semuanya, perkenalkan saya Elizabeth Claudia Septiani Silaban, NIM 6670230144. Hari ini saya akan membahas mengenai sistem politik Indonesia pasca pemilihan presiden. Sebelum saya membahas mengenai sistem politik di Indonesia pasca pemilihan presiden, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu sistem politik, juga apa sistem politik yang digunakan di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem politik tertentu termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan urat nadi yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara untuk menghasilkan suatu bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Kondisi sistem politik saat ini sangat mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian oknum pemegang atau pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di beberapa sektor hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu oknum tersebut. Dari kenyataan ini, terdapat ketimpangan di berbagai aspek dan sektor kehidupan yang mengakibatkan jika kondisi seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, kebobrokan dan kehancuran pasti akan terjadi. Dewasa ini akibat politisasi di beberapa sektor oleh para elit politik yang tidak mengedepankan lagi profesionalisme dan dalam memegang dan mengendalikan pemerintahan, tetapi lebih mengedepankan kolegial partai politik yang berkuasa dan tidak menutup kemungkinan akan selalu berubah setiap saat bergantung pada partai yang berkuasa. Nah, yang menjadi imbasnya adalah sistem politik pun akan berganti mengikuti penguasa yang memegang kekuasaan. Padahal siapapun yang berkuasa, partai apapun, dari golongan manapun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Minimal dalam menentukan kebijakan atau satu alur. Apabila sistem politik di Indonesia telah stabil, pembangunan akan terwujud dengan sempurna. Jadi sebenarnya apa sih sistem politik itu? Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan yakni adanya integritas, keberaturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Nah, banyak sebenarnya definisi yang menjelaskan sistem politik Indonesia. Di antaranya yang pertama itu, sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dalam totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian ini itu maksudnya tuh lingkungan interaksi masyarakat akan mempengaruhi sistem politik Indonesia, diantaranya seperti adanya landasan rohani bangsa, filsafat negara, doktrin, politik ideologi politik, dan sistem nilai. Ada juga pengertian bahwa sistem politik Indonesia itu merupakan kumpulan atau keseluruhan dari berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Ada juga pengertian sistem politik Indonesia itu merupakan seluruh proses yang utuh maupun sebagian yang dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia atau yang sedang berlaku di Indonesia atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. Nah, sistem politik Indonesia itu berfungsi sebagai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional, juga memperhitungkan lingkungan masyarakat secara real. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya itu ada faktor lingkungan, sosial, budaya, dan kondisi ekonomi Indonesia. Pengaruh ini tuh membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang terhubung dengan penyebaran nilai-nilai secara
otoritatif dalam masyarakat. Indonesia kan sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah mengalami amandemen ini tuh Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa 5 tahun. Pada pasal 6A ayat 1 juga menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, dan di pasal 2 itu mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Di pasal 7A juga menyebutkan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Proses politik di Indonesia akan mengalami perubahan yang progresif dalam perjalanan sejarahnya yang dinamis. Demokrasi di Indonesia menggunakan sistem politik yang demokrasi. Lalu, bagaimana sistem politik di Indonesia pasca pemilihan presiden ini? Pemilihan presiden di Indonesia itu sering dikatakan sebagai pemilihan umum Indonesia yang paling demokratis. Lalu, apa itu demokratis yang sebenarnya? Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan Athena kuno pada abad ke-5 Masehi, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratin yang berarti pemerintahan, yang secara literal bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, dan demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang artinya bahwa rakyat pemerintahan dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menempati posisi paling vital dalam kaitannya dalam pembagian kekuasaan di dalam suatu negara, yang umumnya itu berdasarkan konsep dan prinsip trias politika, yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politika ini tuh menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta secara mencatat kekuasaan pemerintahan yakni eksekutif yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan kekuasaan yang absolut pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan pada lembaga negara lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, ini tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara tidak hanya harus akuntabel, tetapi juga harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara, dan mekanisme ini tuh harus mampu secara operasional, bukan hanya secara teori itu, untuk membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Jadi demokrasi ini tuh tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harus ada usaha dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Baru-baru ini kan Indonesia itu melaksanakan pemilihan umum, yang salah satunya itu pemilihan presiden, ya kan, itu dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, di Indonesia itu tuh hak pilih hanya diberikan kepada warga negara yang telah melewati umur tertentu. Misalnya itu warga negara yang telah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, terus warga negara yang tidak memiliki catatan kriminal, misalnya itu narapidana atau bekas narapidana. Nah, dari pandangan struktural itu, demokrasi itu merupakan sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Oleh karena itu, menurut Raumlan ini tuh demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, antara berbagai kelompok, individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antara lembaga pemerintah. Akan tetapi, demokrasi hanya
menoleransi konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam sebuah bentuk kesepakatan. Demokrasi itu juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu. Selain itu juga demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah atau daulat raja. Dengan demikian, demokrasi dapat pula diartikan sebagai bentuk pemerintah yang mendorong warga negara untuk menggunakan hak yang sama, tidak secara pribadi, tetapi melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Melihat batasan ini juga tidak salah apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran yang tersedia seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok pendekan, dan pendapat umum. Pasca pemilihan umum ini yang mana pasca pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 ini tuh sistem demokrasi di Indonesia dipertanyakan. Kenapa? Karena pasca pemilihan umum presiden 2024 yang sangat menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kubu kandidat presiden dan wakil presiden. Pemilu 2024 ini kan merupakan pemilu yang strategis karena pemerintah yang baru yang terpilih ini akan mempersiapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN, yakni periode 2025 sampai 2045, yaitu untuk 20 tahun ke depan. Nah, pemilihan umum 2024 ini tuh menjadi demokratis karena merupakan pemilihan umum demokratis ke-6 sejak Indonesia merdeka, dan harusnya ia menunjukkan kematangan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Nah, sekarang kan sudah diumumkan dan dikonfirmasi Komisi Pemilihan Umum bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran merupakan pasangan calon yang memenangkan pemilihan umum presiden 2024. Nah, sebelum dikonfirmasi oleh KPU kita juga sudah dapat memprediksi bahwa pasangan mana sih yang akan memenangi pemilihan presiden 2024 ini. Nah, pemilu kali ini tuh merupakan pemilu kelima pasca reformasi dan kali kedua diselenggarakan secara serentak untuk pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif. Nah, setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini, kini saatnya pergantian kepemimpinan pada kandidat baru yang diharapkan memberikan gairah baru pada perpolitikan Indonesia serta membawa perjalanan pada kematangan demokrasi. Lalu bagaimana sih sistem politik di Indonesia setelah pasca pemilihan presiden ini, yang mana dalam pemilihan presiden 2024 ini bisa dikatakan berliku-liku. Dari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum presiden itu sudah bisa kita katakan bahwa terjadi nepotisme dalam sistem politik di Indonesia. Mengapa demikian? Karena pasti kalian tahu, kita semua tahu bahwa ramai dibicarakan adanya nepotisme yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka, yakni dalam masa pencalonan kandidat presiden dan wakil presiden itu melakukan nepotisme dengan dimuluskan jalannya oleh sang paman, yakni ketua MK yang mengeluarkan suatu kebijakan baru bahwa persyaratan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres ditambah dengan kalimat atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, kebijakan baru ini tuh mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden ini tuh dinilai sangat nepotisme karena yang pertama, sebelum dikeluarkannya kebijakan ini kan udah terdapat isu bahwa Gibran ini memang akan maju dalam pemilihan presiden, dan memang benar terwujud bahwa Gibran itu maju dalam pemilihan presiden ini. Nah, yang menimbulkan pro dan kontra ini karena dengan dikeluarkannya suatu kebijakan baru mengenai batas usia capres dan cawapres ini tuh dinilai nepotisme karena
dengan dikeluarkannya suatu kebijakan batas usia ini tuh sangat menguntungkan Gibran. Kalian juga bisa melihat cuplikan video selanjutnya. Politik dinasti apa ya? Dinasti itu biasa. Jangan terkecoh. Ini bukan perihal politik dinasti, tapi rekayasa hukum dan pelecehan demokrasi. Almas Saki Biru, pemohon Judicial Review pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres dan cawapres. Ia adalah penggugat paling spesial. Gugatannya dikabulkan sebagian oleh MK. Nyatanya, ia adalah pengagum berat Gibran Rakabuming Raka. Alasan ia mengajukan judicial review dalam perkara ini karena kagum pada sosok Gibran. Maka jelas sudah, adanya permohonan ini spesial untuk Gibran. Putusan MK. Dalam prosesnya terdapat banyak kejanggalan. Perkara yang diajukan Almas sempat ditarik tetapi tetap dilanjutkan oleh MK. MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari Almas, sang martir. MK secara akademik dan hukum salah dalam mengambil putusan ini karena menambahkan norma baru dari undang-undang yang diperkarakan. Sebagai negatif legislator, MK tidak semestinya melakukan tindakan ini. Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara jelas namanya dicantumkan oleh pemohon dalam perkara ini. Maka menjadi terang benderang di sini terdapat unsur konflik of interest, abuse of power, nepotisme, dan pelanggaran formal. MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagar tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD, kembalikan ke situ. Selepas putusan MK, Gibran resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Selesai sudah tugas sang ayah dibantu sang paman dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk menghantarkan Gibran menjadi cawapres. Koalisi gendut pun tunduk dan melepaskan tahta calon wakil presiden pada sang Nepo Baby yang pengalamannya masih seujung kuku. Apakah partai koalisi Prabowo minim kader berprestasi hingga merebut kader PDI Perjuangan? Atau karena koalisi ini mewakafkan diri menjadi boneka dari Jokowi? Mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Secara legal formal, seharusnya putusan MK tidak bisa berlaku secara langsung. Diperlukan sidang DPR atau peraturan presiden agar Gibran secara sah dapat melenggang dalam kontestasi. Tapi nyatanya, KPU bisa dengan gampang meloloskan Prabowo Gibran walau PKPU 2017 belum diubah. Komisi 2 DPR RI sepakati revisi PKPU terkait syarat usia capres-cawapres. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam rapat tersebut, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, membacakan simpulan tanpa menyampaikan pihak mana dari 9 fraksi partai politik di parlemen yang setuju atau tidak menerima draft revisi rancangan PKPU nomor 19 2023. Sesuatu yang mustahil rasanya, revisi undang-undang bisa secepat dan semulus ini dilakukan. Lengkap sudah, kendali penuh terkondisikan. Kalau kita memilih diam, sangat mungkin jika ke depannya segala kekuasaan bahkan kecurangan terus dilancarkan untuk memenangkan sang anak dan sekelompok tirani di belakangnya. Jelas bagi mereka, hukum tak ada harganya demi sebuah kekuasaan. Nantinya, mereka saling berbagi kursi dan jabatan, sedangkan kita masih menjadi penonton yang hanya mendapat selembar kaos dan sekantung sembako. Pemilu 2024 tidak baik-baik saja. Pilihan di tangan kita, memilih diam atau memilih untuk sadar. Nah, video tersebut tuh menjelaskan bahwa pasca pemilihan presiden ini sistem politik di Indonesia sudah tidak lagi demokrasi karena adanya nepotisme dalam sistem politik di Indonesia.
Nah, setelah permasalahan nepotisme, permasalahan perhitungan suara, sekarang tuh adalah juga masih ada permasalahan sistem politik pasca pemilihan presiden, yakni itu saat sudah diumumkannya bahwa pasangan calon Prabowo Gibran yang memenangkan pemilihan presiden 2024 ini tuh ada mengenai sengketa pemilihan umum dari sengketa pemilihan presiden. Nah, dari pasangan dari masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden yang kalah, mereka melakukan gugatan, memberikan gugatan kepada MK mengenai bahwa banyaknya kecurangan yang mereka asumsikan bahwa terjadi kecurangan saat pemilihan presiden ini. Terus juga para calon kandidat yang kalah dalam pemilihan presiden itu tuh meminta kepada MK untuk melakukan pemilihan presiden putaran kedua. Seperti video berikut ini yang menjelaskan bahwa memang jika ingin menuntut mengenai sengketa pemilihan presiden ini harus ada bukti-bukti dan tuntutan yang merupakan fakta, bukan menjadi asumsi semata. Cuman dalam sistem hukum kita itu Anda harus ingat, siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya. Jadi jangan dibalik-balik, misalnya nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Tapi maksa-maksa supaya Pak Jokowinya datang ke pengadilan bawa ijazahnya. Ini loh ijazah saya. Nah, hukum kita itu tidak mengenal pembuktian terbalik. Jadi kalau misalnya Pak Anies maupun Pak Ganjar merasa pemilu ini curang, pemilu ini manipulasi, segala macam, silakan Anda ngomong, tapi Anda buktikan. Dan kita tunggu. Nah, dihadirkanlah bukti-bukti. Bukti itu bukti surat, ya. Surat itu luas artinya, bukan cuma surat begitu, tapi segala dokumen, bahkan bukti elektronis, rekaman video, tape recorder dan lain-lain. Silakan bawa. Nah, silakan hadirkan saksi. Silakan hadirkan ahli untuk membuktikan dakwaan Anda itu benar adanya. Tapi setelah di ujung sidang, kita melihat mereka nggak bisa buktikan. Mengatakan bahwa ini ada pelanggaran TSM, terstruktur, masif, sistematik. Kalau dalam pilkada, itu harus dibuktikan 50% plus 1. Di kabupaten misalnya, ada kecamatannya ada 20. Dia harus buktikan di 11 kecamatan. Ada camatnya mengerahkan massa, ada bagi-bagi sembako di 11 kecamatan, ada bagi-bagi duit di setengah kecamatan dan 11 kecamatan. Kalau tidak lebih setengah plus 1, tidak terjadi apa yang disebut dengan TSM. Jadi kewenangan masalah administratif diselesaikan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tun. Kalau ada hal pelanggaran sifatnya pidana, ya money politik, suap menyuap, itu kewenangannya Bawaslu, Gakumdu. Pengadilan Negeri setelah Gakumdu menganggap ada bukti di situ. Nah, kalau ini selesai, tahap akhir itu adalah hasil. Ada sengketa hasil itu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi mengatakan ini harus diputuskan dalam jangka waktu 14 hari. Karena hanya sengketa hasil. Tapi kalau mau dibuka dari bawah lagi, dari masalah pencalonan, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi menyelesaikan itu dalam jangka waktu 15 hari. Nah, yang menjadi permasalahan itu tuh, yang pertama tuh bahwa dugaan atau gugatan yang mereka sampaikan kepada MK itu tuh hanya asumsi mereka yang kebenarannya tuh masih harus dipertanyakan. Yang kedua, jika dilakukan putaran kedua, bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia tuh bagaimana? Karena Prabowo Gibran ini tuh menduduki posisi tertinggi dengan memperoleh 96.214.690 suara dan unggul di beberapa provinsi. Nah, yang menjadi nilai demokrasi kalau misalnya dia dilakukan putaran kedua tuh bagaimana?
96 juta suara ini tuh apakah tidak demokrasi? Apakah 96 suara ini tuh memang pure kecurangan? Dan nilai demokrasi yang sebenarnya tuh bagaimana jika 96 juta suara ini merupakan kecurangan? Jadi tuh kita bisa menilai bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia tuh pasca pemilihan presiden itu bagaimana sih itu nanti ketika MK memutuskan bahwa hasil suara yang diperoleh pasangan Prabowo Gibran itu pure hasil demokrasi, pure suara rakyat, atau memang ada kecurangan. Terus juga karena nih jika memang ada kecurangan dalam pemilihan presiden ini, itu tuh harus diselesaikan secara maksimal, harus beres. Karena kalau misalnya ada kecurangan atau ada kejanggalan dalam sistem politik di Indonesia yang seharusnya demokratis, itu akan mempengaruhi stabilitas Indonesia. Karena apa? Karena misalnya memang terbukti ada kecurangan dalam pemilihan presiden ini, itu tuh pasti akan ada kontra dari masing-masing pendukung kandidat yang kalah, yang mana misalnya kalau tidak ada penyelesaian yang efektif dari permasalahan pemilihan presiden ini, itu bakalan membuat sistem politik di Indonesia itu menjadi tergoncang. Misalnya tuh kayak sekarang tuh pendukung kandidat cawapres dan capres yang kalah ini tuh kan kayak menyuarakan, mereka melakukan demo yang pastinya itu bakalan berakibat stabilitas pemerintahan Indonesia. Jadi kalau misalnya memang tidak terbukti bahwa adanya kecurangan, tidak terbukti bahwa suara yang 96 juta suara yang diperoleh pasangan Prabowo Gibran itu merupakan kecurangan, pendukung dari pasangan capres dan cawapres yang kalah juga harus menerima kekalahan, karena negara kita adalah negara demokratis, yang artinya tuh perolehan suara terbanyak itu merupakan perolehan suara yang menang, bahwa memang lebih banyak masyarakat atau rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Pendukung dari pasangan capres dan cawapres yang kalah juga harus menerima kekalahannya dan berhenti melakukan kericuan agar pertahanan di Indonesia tidak goyah, tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Pendukung dari kandidat yang kalah juga tuh nantinya harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilihan Pilpres ini. Prabowo Subianto juga meminta pendukungnya yakni 96 juta suara yang memilih dia untuk tidak melakukan demo di depan Mahkamah Konstitusi agar demokrasi di dalam Indonesia itu terjaga. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bambang Darmono juga mengatakan bahwa Indonesia itu membutuhkan eksistensi demokrasi, check and balance yang menjadi perhatian, yang harus menjadi perhatian semua pihak, masyarakat dan akademisi terus mengkritiki sistem demokrasi yang dijalankan pemerintah. Harus ada solusi terbaik untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang harusnya
Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan jantung yang menjadi roh bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Jika sistem politik rusak, maka keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara pun akan terancam. Begitu juga sistem politik Indonesia. Jika sistem politik di Indonesia rusak, maka roda pemerintahan di Indonesia tidak akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika sistem politik di Indonesia berjalan dengan baik, maka roda pemerintahan pun akan berjalan dengan baik. Dalam mewujudkan sistem politik yang baik bukanlah hal mudah, karena memerlukan proses yang cukup panjang dan harus ditanamkan sejak dini kepada kalangan generasi muda. Hal ini karena mereka merupakan aset bangsa yang mewarisi tongkat kepemimpinan sebagai estafet dari para generasi tua. Tanpa dijejali dan dipupuk sejak awal, tidak akan tercipta generasi yang benar-benar mempunyai kualitas mumpuni sebagai harapan bangsa dan negara untuk melanjutkan generasi tua. Jadi sistem politik di Indonesia pasca pemilihan presiden masih belum demokrasi. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi pertanyaan bagaimana demokrasi di Indonesia, yang seharusnya sistem politik harus berjalan dengan baik agar roda pemerintahan juga berjalan dengan baik.